Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Nana Majnun. Di video kali ini aku bikin salah satu resep bolu zebra yang cara bikinnya gampang banget, anti bantat dan rasanya sangat enak. Resep ini bisa kalian jadikan sebagai ide jualan atau buat cemilan ketika bersama keluarga di rumah. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Pertama yang harus disiapkan adalah loyangnya terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan loyang dengan diameter 18 cm yang sudah aku olesin dengan margarin dan juga tepung terigu tipis-tipis. Jika sudah siap, tinggal kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan utamanya di sini aku menggunakan 200 gram margarin. Lalu aku tambahkan 200 gram gula pasir yang sudah di blender dan ada 1 sendok teh pasta vanila ataupun vanila cair. Nah, setelah itu ketiga bahan ini akan aku mixer. Pertama di mixer dengan kecepatan yang paling rendah ya, karena di sini ada bahan bubuknya agar tidak berhamburan. Nah, setelah bahan bubuknya menyatu, ini langsung aja ditambahkan kecepatannya ke kecepatan yang paling tinggi. Untuk bahan selanjutnya tambahkan 6 butir kuning telur dan ini ditambahkan secara perlahan satu persatu. Untuk menambahkan telurnya kita selingin dengan bahan bubuk. Di sini ada tepung terigu protein sedang dengan takaran 200 gram. Ini ditambahkan secara bertahap juga, jadi gantian antara kuning telur dan juga tepung terigunya. Di tahap ini kita menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai selesai atau sampai adonannya benar-benar ringan. Nah, kalau belum ringan jangan sampai dimatikan ya, karena itu bisa mengakibatkan adonannya bantet. Biar rasanya lebih enak akan aku tambahkan dengan 1 saset susu Denkau biar rasanya lebih creamy dan harum. Kalau di skip juga nggak masalah ya, tapi menurut aku lebih baik menggunakan susu bubuk karena nanti rasanya bakal enak banget dan baunya harum. Nah, setelah itu semua bahannya sudah masuk, tinggal kita mixer sampai benar-benar warnanya pucat, putih dan sedikit mengembang atau sampai teksturnya ringan. Nah, ini aku kira sudah selesai ya, jadi adonannya sudah mulai ringan dan ini bakal aku aduk-aduk dengan menggunakan spatula agar semua adonannya menyatu ke tengah. Nah, jika sudah selesai, tinggal kita amankan, kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita lanjut untuk membuat adonan putih telurnya. Masukkan putih telur sebanyak 6 butir, kemudian tambahkan dengan gula pasir yang sudah di blender, tambahkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan ini dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi, sampai teksturnya berubah menjadi putih, mengembang, dan soft peak. Untuk gula yang aku pakai ini sekitar kurang lebih 3-4 sendok makan ya. Karena tadi adonan kuning telurnya sudah banyak gula, jadi biar tidak terlalu manis, ini cuman aku tambahkan sekitar kurang lebih 4 atau sekitar 3 sendok makan. Nah, udah selesai, ini adonannya sudah soft peak, udah bagus banget. Tinggal kita campur antara adonan kuning telur dan juga adonan putih telurnya. Nah, pastikan tidak terlalu lama untuk nge-mixer agar tidak menggumpal ya. Selanjutnya adonan putih telur akan aku tambahkan di wadah yang sudah ada adonan kuning telurnya dan ditambahkan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk agar menyatu. Nah, setelah itu aku pindah mengaduknya itu dengan menggunakan whisker agar lebih mudah dan lanjut aku masukkan sampai semua bahan putih telurnya tercampur. Nah, kalau menggunakan whisker seperti ini tuh gampang banget untuk mencampurkan ya. Jadi ini kita aduk perlahan aja biar putih telurnya tidak mimpes. Ini diaduk aja sampai semua bahannya tercampur dengan merata dan tidak ada gradasi warna putih dan kuning yang tersisa. Jadi semua warnanya kuning seperti ini dan pastikan sudah lembut, tidak ada yang berkerindil. Jika sudah, tinggal kita sisihkan atau kita ganti pengadukannya untuk memastikan. Akan aku aduk dengan spatula dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap di bawah. Nah, bisa dilihat ketika aku aduk dari bawah terus diangkat ke atas itu masih ada sedikit bahan yang masih tidak tercampur dengan sempurna ya. Itu pastikan sudah tercampur agar nanti ketika di oven dan sudah jadi adonannya tidak mantet. Jadi salah satu
faktor yang membuat adonan bantet itu adalah karena semua bahan tidak tercampur dengan sempurna. Nah, ini teksturnya sudah sangat bagus banget, sudah kental, sudah lembut. Kemudian kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, bagian yang pertama akan aku tambahkan dengan coklat bubuk sebanyak 3 sendok makan. Untuk coklat bubuknya aku menggunakan coklat bubuk tulip, rasanya enak banget tapi harganya sangat ekonomis, masih terbilang ekonomis karena rasanya juga enak. Dan ini diaduk sampai merata. Untuk menambah warna yang lebih gelap akan aku tambahkan dengan pasta di sisi sebanyak 1 sendok teh, dan ini diaduk lagi sampai semuanya tercampur dengan merata. Ini diaduk secara perlahan aja dari bawah ke atas agar semua warnanya tercampur dengan merata dan adonannya tetap mengembang. Jadi jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu kasar ya, karena takutnya nanti adonannya mimpes atau turun. Selanjutnya aku sudah siapkan untuk scoopnya. Di sini aku menggunakan scoop es krim dengan ukuran yang besar. Jadi scoop es krim ini akan aku gunakan untuk warna atau adonan yang kuning, dan ini cukup 2 scoop aja. Untuk scoopnya ukuran besar ya. Dan untuk yang warna coklat atau adonan coklatnya ini aku menggunakan takaran sendok makan yang ukuran besar sebanyak 3 sendok makan. Nah, udah ya, tinggal kita ke adonan yang ketiga. Balik lagi adonan kuning. Adonan kuning aku menggunakan scoop sebanyak 2 scoop ukuran besar ya. Lalu ditimpa lagi dengan adonan coklat sebanyak 3 sendok makan. Oke, sudah, tinggal kita lanjutkan lagi untuk layer selanjutnya. Jadi intinya di sini semakin ke atas untuk layernya itu aku kurangi ya. Jadi kalau di bawah itu ukurannya 2 scoop, nanti semakin ke atas itu cuman jadi 1 scoop aja. Jadi seperti itu. Nah, lanjutkan semuanya hingga selesai. Nah, jika teman-teman nggak mau ribet juga nggak masalah ya, ditata secara berselang-seling aja dari warna putih coklat sampai terakhir. Karena ini coklatnya masih banyak, jadi aku tambahkan di atasnya dan akan aku ukir menjadi motif. Untuk ngukirnya ini nggak usah sampai ke bawah, cukup di atasnya aja ya, seperti ini. Nah, jika semuanya sudah selesai, tinggal kita hentakan 2-3 kali agar gelembungnya ada di dalam bisa keluar, dan langsung aja dimasukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan sebelumnya. Nah, ovennya ini sudah dipanaskan di suhu 150 derajat api atas bawah selama 10 menit. Kemudian masukkan loyangnya dan kita setting di suhu 140 derajat aja api atas bawah selama 60 menit atau 1 jam. Nah, jika masih kurang atau dalamnya itu masih basah, bisa kita tambahkan dengan waktunya sekitar kurang lebih 15 menit, tapi gunakan api bawah saja agar permukaannya tidak terlalu gosong. Jika sudah matang, langsung aja bisa kita keluarkan dari oven dan langsung aja kita hentak-hentakan agar bolunya atau teksturnya tidak mengempes ya. Nah, jika sudah selesai, tinggal kita keluarkan dari loyangnya dengan cara bisa disisir untuk samping-samping loyang dengan menggunakan pisau yang tajam. Selanjutnya, langsung aja kita balikkan dengan menggunakan bantuan dari cooling tray. Nah, seperti ini. Selanjutnya bisa kita keluarkan dari loyangnya. Angkat aja ya, karena ini sudah aman banget, tidak menempel sama sekali. Nah, seperti ini untuk bawahnya ini sedikit aja mau gosong, tapi ini tidak sampai gosong sama sekali karena kalau ini dimakan enak banget ya. Substansinya udah kriuk-kriuk, rasanya sedap, enak banget. Tapi kalau kegosongan dikit aja udah pahit ini kayaknya. Nah, udah ya, selesai, tinggal kita balikan agar permukaannya yang bagus berada di atas. Ini kita tunggu sampai benar-benar dingin agar nanti ketika diiris dia tetap kokoh dan tidak gampang cuil. Setelah kita diamkan selama kurang lebih 30 menit, bolunya sudah benar-benar dingin, jadi sudah siap untuk kita iris. Pastikan pisau yang kalian gunakan adalah pisau yang tajam agar irisannya bagus dan rata. Nah, coba dilihat ya, untuk motifnya bagus banget. Meskipun motif ini menurut aku terlalu tebal atau terlalu besar, tapi nggak masalah. Yang penting untuk teksturnya masih empuk, moist, dan juga lembut.
Buat aku nggak masalah, tapi mohon maaf kalau tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Biasanya teman-teman ini banyak ya yang sudah mahir, bikinnya bagus, motifnya bagus, nggak masalah. Yang penting buat aku sekarang tuh rasanya enak dan tidak bantet gitu aja ya. Kalau kurang bagus mohon maaf. Bagian yang paling aku suka adalah icip-icip, dan ini akan aku kasih tahu terlebih dahulu. Untuk teksturnya sangat lembut banget. Ketika dicowel-cowel dia bisa kembali ke bentuk semula, sangat moist. Selanjutnya akan aku bagi menjadi beberapa bagian agar teman-teman tahu untuk tekstur di dalamnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi untuk rasanya juga sangat enak, tidak terlalu manis, dan juga coklatnya kerasa banget. Bau coklatnya juga mantap. Untuk teksturnya juga sangat lembut, cocok banget buat anak-anak ataupun orang dewasa karena nggak takut seret. Nah, udah dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.